Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Kedua prajurit yang babak belur dihantam oleh Kebo Ijo segera melaporkan kejadian itu kepada Senopati Pragolapati. Tetapi dia tidak dapat segera melaporkannya karena ditahan oleh prajurit penjaga regol. Sementara itu di dalam kamar, Senopati Pragolapati sedang bersenda gurau dengan seseorang. Bisa-bisanya Kakang mengatakan begitu. Kau tidak percaya? Aku sudah bersuami, Kakang Senopati. Kau telah bersuami. Tetapi pada kenyataannya saat ini kau berada di sini. Dan lihat apa yang kita lakukan. Abis Kakang sih. Aku kenapanya? Kakang yang terlalu ubet. Tapi kau sendiri? Kau sendiri mau? Ya kan? Kakang. Jadi Kakang bermaksud merebutku dari tangan suamiku, begitu? Tidak, tentu tidak. Akan tetapi aku akan menemui suamimu untuk menceritakan apa yang terjadi pada kita. Masa begitu? Aku berharap suamimu yang sekedar prajurit rendahan itu tidak menjadi penghambat kalau sewaktu-waktu aku membutuhkan kehangatan tubuhmu. Mungkin aku bisa membantunya untuk segera mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Menjadi lurah prajurit misalnya. Bagaimana? Akan tetapi Kakang, bagaimana kalau suamiku justru tersinggung? Seperti tidak tahu siapa suamimu saja. Suamimu itu bulus, tahu? Suamiku bulus? Iya, suamimu juga bulus. Ia juga ngremet kemana-mana. Apa iya? Justru itu bisa kita manfaatkan agar kita bisa berhubungan dengan leluasa. Bagaimana? Kita ulang lagi. Kakang. Kakang Senopati. Siapa yang mengganggu itu? Tidak tahu orang lagi bersenang-senang. Bagaimana, Kakang? Kau tutupi tubuhmu dengan kain itu. Aku akan melihat siapa yang datang. Siapa? Saya, Tuan. Prajurit penjaga regol. Ada apa? Prajuritku Sontopati dan Jayeng Sonto minta untuk menghadap, Tuan. Suruh besok pagi. Aku tidak mau diganggu. Tetapi mereka memaksa untuk menghadap sekarang, Tuan. Aku tidak mau diganggu. Kau dengar? Akan tetapi mereka babak belur, Tuan. Apa katamu? Mereka babak belur. Nampaknya habis berkelahi. Maaf, Tuan. Mereka memaksa. Maksudmu? Yang meminta menghadap Sontopati dan Jayeng Sonto? Benar, Tuan. Suruh mereka menunggu di pendopo. Aku berpakaian dulu. Baik, Tuan. Pantas saja marah-marah diganggu. Pasti ia sedang melakukan yang begituan. Perempuan mana lagi yang diselundupkan lewat pintu belakang? Dasar. Loh, kok malah berpakaian? Ada apa, Kakak? Aku ada urusan penting. Lalu, aku bagaimana? Tunggu saja sampai aku kembali. Nanti kita lanjutkan lagi.
Besok pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, kau pulang, supaya tidak ada orang yang tahu. Kalau kesiangan? Alah. Kami berdua yang menghadap Tuan. Aku tahu, wajahmu berantakan seperti itu. Siapa yang melakukan? Kebo Ijo, Tuan. Ia mengusir kami berdua. Jadi Kebo Ijo pulang? Benar, Tuan. Bersama Ken Arok? Tidak, Tuan. Lalu Ken Arok tidak terlihat? Ken Arok tidak nampak, Tuan. Kelihatannya Ken Arok tidak ada. Jika Ken Arok ada, tentunya ia akan menampakkan diri. Kenyataannya tidak, Tuan. Lalu kenapa dengan wajahnya yang berantakan seperti itu? Siapa yang melakukan? Kebo Ijo itu, Tuan. Kebo Ijo? Apa kalian tidak melawan? Sudah, Tuan Senopati. Kami sudah melawan. Ternyata Kebo Ijo memiliki kemampuan yang tinggi. Bukan lawan kami. Bodoh. Kita ke sana sekarang. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Aku mendengar derap kuda masih jauh. Aku juga mendengarnya. Bagus. Itu berarti ketajaman telingamu benar-benar dapat diandalkan, Kebo Ijo. Nampaknya mereka datang. Bersiaplah. Hadapi Pragolapati itu. Yakinlah bahwa kau menang melawannya. Kau sekarang bukan lagi Kebo Ijo yang dulu. Mengerti? Iya, aku mengerti. Mereka sudah datang. Hadapilah. Dan jangan melibatkan aku. Baik. Selamat malam, Tuan Senopati. Selamat datang. Aku memang telah memperkirakan bahwa Tuan Senopati akan datang. Itulah sebabnya, demikian aku mendengar kuda-kuda berderap. Tentu Tuan Senopati Pragolapati yang datang. Mengapa kau kembali ke Tumapel, Kebo Ijo? Sebuah pertanyaan yang aneh, Tuan Senopati. Aku mempunyai rumah di sini. Aku dilahirkan di sini. Mengapa Tuan mempersoalkan aku yang kembali ke Tumapel, seolah aku tidak mempunyai hak hidup di sini? Itu aneh sekali, Tuan. Mana Ken Arok? Mana? Tuan menanyakan Ken Arok? Ya. Tuan benar-benar menanyakan Ken Arok. Mana dia? Mengapa kau tertawa, Kebo Ijo? Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tertawa, Tuan. Akan tetapi, jika Tuan ingin menanyakan Ken Arok tidak bersamaku. Ken Arok berada di Kediri, dan aku pulang sendiri. Jika Tuan merasa segan pada Ken Arok, buang saja perasaan itu. Karena Ken Arok memang tidak ada. Untuk apa aku harus merasa segan kepada Ken Arok? Syukurlah jika demikian. Kebo Ijo, dengar. Kau tidak boleh kembali lagi ke Tumapel. Tumapel tidak bisa ketempatan orang macam kau. Aneh sekali. Aturan macam apa itu, Tuan? Tuan yang membuat aturan sendiri? Apa kesalahanku, Tuan? Tuan bisa membuat aturan seperti itu. Aku berada di rumahku sendiri. Aku tidak tinggal di rumah Tuan. Bahkan Tuan telah memerintahkan 2 orang prajurit itu untuk merampok rumahku. Nah, apa artinya itu? Mereka tidak merampok rumahmu. Kau sudah tidak berhak tinggal di bumi Tumapel. Rumah ini rumah tidak bertuan. Adalah lumrah dan tidak salah jika ada orang lain yang akan memanfaatkan rumah ini. Tidak aku membuat kekerasan terhadapmu. Pergilah sekarang juga. Tidak bisa.
Dengan tegas Kebo Ijo menolak perintah Senopati Pragolapati yang dianggap aneh itu. Senopati Pragolapati di dalam hati sebenarnya merasa bimbang oleh sebuah pertanyaan. Benarkah Ken Arok berada di Kediri seperti yang dikatakan oleh Kebo Ijo? Atau justru berada di dalam rumah itu? Kau tidak lagi mau mendengar kata-kataku, Kebo Ijo? Sayang sekali, Tuan. Saya merasa berada di pihak yang benar. Dan saya harus mempertahankan apa yang saya anggap benar. Saya adalah pewaris rumah ini. Saya terima dari orang tua saya. Orang bodoh pun tahu jika Tuan sebenarnya tidak bisa berbuat seperti itu. Orang bodoh tidak tahu, Kebo Ijo, bahwa persoalannya tidak sesederhana yang mereka lihat. Bahwa kau adalah orang-orang yang membahayakan Tumapel. Itulah sebabnya orang semacam kau tidak punya hak untuk tinggal di Tumapel. Tuan hanya membenarkan pendapat Tuan sendiri. Jadi bagaimana sikapmu? Aku justru tidak bisa menerima perlakuan Tuan yang semena-mena itu. Aku akan menggugat Tuan. Aku akan menghadap aku melaporkan apa yang Tuan perbuat. Kau pikir aku akan mendengar kata-katamu, Kebo Ijo? Sejauh ini, aku belum cacat pendengarannya. Tentu akan mendengar. Kau pikir aku akan memihak kepadamu? Aku tidak akan memihak kepada siapapun. Kepadaku juga tidak, kecuali kepada apa yang disebut kebenaran. Aku tidak akan berpihak kepadamu. Apa yang aku lakukan ini justru atas restu aku. Jika benar aku merestui, tentunya aku bisa menggugat ke tataran yang lebih tinggi. Ke Kediri misalnya. Aku tidak menyangka jika kau berani berkata seperti itu, Kebo Ijo. Aku tidak mengira kau berani pula kepadaku, berani menghadapi aku Tunggul Ametung. Itu terlalu berlebihan, Tuan. Aku tentu tidak berani kepada Tuan. Siapa yang tidak pernah mendengar kedikdayaan Senopati Pragolapati? Bagaimana mungkin Kebo Ijo akan berani? Saya tidak punya keberanian itu, Tuan. Jika saya menjadi berani, karena Tuan menyentuh persoalan yang paling rawan bagi saya, yaitu tanah warisan. Saya tidak akan membiarkan orang lain menjamah tanah warisan saya dengan cara yang tidak masuk akal itu. Apakah sebenarnya kau berani bersikap demikian karena ada orang lain yang harapkan bantumu? Aku tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain. Jika Tuan memaksa akan merampas rumah saya dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada itu, aku mempertahankan. Sontopati, Sayang Sonto, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Sepeninggal Senopati Pragolapati, Ken Arok muncul. Kenapa Senopati itu justru bersikap demikian, Ken Arok? Tentu ada yang menjadi pertimbangannya. Ya takut jika di belakangku ada kau? Sayang. Sayang bagaimana? Aku berharap ia akan marah kepadamu. Dan aku berharap kau akan menunjukkan siapa kau sebenarnya. Kebo Ijo yang tidak lagi bisa diremehkan. Agaknya benar. Ia takut mempertimbangkan di belakangmu ada aku. Tetapi masih ada kesempatan. Besok kau harus menunjukkan kepada Pragolapati bahwa ia tidak berarti apa-apa bagimu. Mengapa kalian mengikuti aku? Saya... Mengapa kalian masih saja mengikuti aku? Bagaimana dengan kami berdua, Tuan? Menurutmu apakah yang harus aku lakukan terhadap kalian berdua? Merawat kalian?
Membasuh luka-luka kalian? Pergilah kalian. Aku tidak mau diganggu urusan diri kalian sendiri. Senopati akan marah kepada Kebo Ijo. Tetapi tidak bisa. Kepada kita lah amarah itu akan dilampiaskan. Sial. Nasib kita selalu sial. Mau dapat rumah tidak jadi. Malah tubuh babak belur begini. Kalau begitu, kemana kita Kakang Jayensonto? Kita kembalikan kuda-kuda ini dulu kepada pemiliknya, yang sedang menjaga regol di rumah Senopati Pragolopati. Setelah itu, kita tidur di barak kita. Besok, urusan besok. Apakah besok kita akan kembali menempati barak yang banyak kepindingnya itu, Kakang? Apa boleh buat? Kita kembali menempati barak yang kotor itu. Dalam hati jika kita mau jujur, sebenarnya kita memang tidak berhak menempati rumah yang bukan milik kita itu. Kau sudah pulang, Kakang? Iya. Apa yang telah terjadi, Kakang? Kalau aku boleh tahu. Kebo Ijo. Aku pernah bercerita tentang Kebo Ijo, bukan? Iya, kenapa? Kebo Ijo pulang. Ia akan menimbulkan kesulitan bagi Tumapel. Aku yakin, di belakang Kebo Ijo pasti berdiri Ken Arok. Orang yang membuat perutku mual itu. Jangan terlampau dipikirkan, Kakang. Jangan terlampau dipikirkan bagaimana. Sekarang ada aku di sampingmu. Demikianlah, Pragolapati kembali melanjutkan berenang dengan perempuan yang bukan haknya. Nafsu telah mengantarkan mereka sampai di tengah lautan yang berombak paling ganas, di mana badai deras, di mana petir menggelegar bersaut-sautan. Sepagi ini kau sudah menghadap kepadaku, Pragolapati? Ampun, tuanku. Hamba akan mengaturkan sesuatu yang sangat penting. Soal apa? Kebo Ijo, tuanku. Kebo Ijo? Kebo Ijo adalah teman Ken Arok, jika tuanku lupa. Aku bukan pelupa, Pragolapati. Aku ingat siapa Kebo Ijo. Kenapa dengannya? Ya, semalam Kebo Ijo pulang, tuanku. Hamba mencemaskan keadaan yang mungkin berkembang ke arah tidak baik. Hamba khawatir Ken Arok juga kembali ke Tumapel. Ken Arok. Ia debu di mataku, mengganggu sekali. Itulah, tuanku. Apakah kau yakin bahwa Ken Arok telah kembali ke Tumapel lagi? Kebo Ijo memang menyangkal pertanyaan hamba mengenai hal itu. Namun hamba tidak percaya. Kebo Ijo terlampau berani membantah kata-kata hamba. Hamba tidak yakin jika Kebo Ijo berdiri sendiri. Hamba menduga Ken Arok berada di belakangnya, tuanku. Lalu bagaimana menurutmu? Tuanku, Ken Arok adalah seorang pemuda yang aneh, yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Bahkan sangat tinggi, tuanku. Hanya seorang yang bisa mengimbanginya. Tuanku sendiri tahu siapa orangnya. Ia kakak iparku Kameswara. Sayang sekali ia orang yang tidak kalah aneh. Kakang Kameswara tidak menaruh minat sama sekali, meskipun aku memberikan jabatan yang tinggi di Tumapel ini. Ia bahkan pergi tanpa pamit. Hanya Permaisuri yang tahu. Sayang. Ya, sayang. Terserah kepadamu, Pragolapati. Jika kau merasa tidak akan mampu memenangkan melawan Ken Arok, mungkin kau bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lebih halus untuk menyingkirkan Ken Arok dari Tumapel. Coba, renungkanlah sebuah cara itu. Baiklah, tuanku. Bagaimana dengan pendadaran yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Pendadaran penerimaan prajurit telah siap, tuanku. Segala sesuatunya telah dirancang baik. Aku akan menghadiri acara itu dengan Prameswari Kendedes. Siapkan segala sesuatunya. Baik, tuan.
Matahari bersinar dengan terang benderang, cahayanya menyilaukan. Di alun-alun Tumapel telah ditumpahi sedemikian banyak orang yang ingin menyaksikan pendadaran prajurit baru. Beberapa calon prajurit akan mengalami penyaringan kemampuan kanuragan. Untuk nantinya, bagi mereka yang mampu, akan mendapatkan kesempatan mengabdi kepada Tumapel, menjadi prajurit, sebuah jabatan yang pada umumnya didamba-dambakan oleh para pemuda. Dan di antara para penonton yang menyaksikan, terlihat seorang pemuda dengan rambut aut-autan tidak terawat. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dibayangi oleh caping yang lebar. Jika orang memperhatikan dengan seksama wajah pemuda itu, orang tentu akan merasa jijik melihat beberapa borok yang menempel di pipi. Wajah pemuda itu sendiri sangat kotor. Dan di sebelahnya berdiri pula dengan tegap seorang pemuda berdada bidang. Dia adalah Kebo Ijo. Aku tidak mengira pendadaran ini akan seramai ini, Ken Arok. Apakah pada tahun sebelumnya tidak seramai ini? Pendadaran yang dilangsungkan tahun lalu tidak seramai kali ini. Apa yang kau perhatikan? Kau lihat permaisuri? Ya, permaisuri memang cantik jelita. Siapa yang mengira orang yang secantik seperti itu hanya berasal dari sebuah desa kecil yang disebut Panawijen. Sebuah kecantikan yang maha sempurna. Pantas aku tergila-gila padanya. Pantas pula kau kehilangan akal karenanya. Ia hamil. Apa? Ia hamil. Sempurnalah seorang perempuan jika ia mampu hamil. Bisa memberikan keturunan pada suaminya. Kau marah bukan kau yang mestinya memberikan benih itu padanya? Ia tidak berhak. Dan aku akan mengambil hakku. Pendadaran prajurit berlangsung dengan sangat meriah. Beberapa calon prajurit yang diadu dengan sesama calon mendapat tepukan yang meriah dari para penonton. Namun sementara itu, adalah Putri Ken Dedes yang menebarkan pandangan matanya tiba-tiba tertegun ketika bertatapan dengan sepasang mata yang memandangnya pula. Mata yang berkilat-kilat. Dia ada di sini. Jiwa Ken Dedes bergetar menatap pemilik mata yang bagaikan menyimpan pesona itu. Sebuah pesona yang ternyata membuatnya cemas. Ken Aroklah pemilik mata itu segera bergegas membaurkan diri di antara penonton ketika menyadari Ken Dedes terkejut melihatnya. Ada apa, Permaisuri? Kau tidak tahan menyaksikan calon prajurit yang berkelahi itu? Tidak, tuanku. Kalau begitu ada apa? Kau seperti terkejut. Tidak apa-apa, tuanku. Kalau kau tidak senang menyaksikan tontonan ini, mungkin kau panik melihat penonton yang sedemikian banyak bersorak-sorai. Prajurit akan mengawalmu untuk kembali ke dalam istana. Bagaimana, Ken Dedes? Tidak, tuanku. Hamba masih akan bertahan. Mungkin akan berpengaruh pada bayimu. Bukankah tuanku sendiri mengatakan, menyaksikan tontonan ini akan membuat bayi hamba nantinya menjadi calon aku yang gagah perwira? Baiklah, Ken Dedes.
Apakah ada yang mengenalimu? Iya. Siapa? Permaisuri Kendedes. Apa iya? Bagaimana ia bisa mengenalimu? Dandanmu saja seperti itu. Aku sendiri, kalau tidak menyaksikan caramu menyamar, aku tidak akan mengenali kau sebagai Ken Arok. Kendedes terkejut memandangku. Aku yakin itu. Ya, mungkin Tuan Putri itu bisa mengenali baumu. Kita berbaur dengan orang-orang itu. Ayo. Saudara-saudara, kita semuanya telah menyaksikan pendadaran tingkat pertama yang ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Sekarang telah terpilih 10 orang pemuda yang terengginas terampil dalam olah yuda. 10 orang ini oleh Akuwu dinyatakan diterima menjadi prajurit Tumapel yang baru. Oh, tenang saudara. Saya minta tenang. Sebenarnya masih dibutuhkan lebih banyak prajurit lagi. Oleh karena itu, kepada para calon prajurit yang baru saja tersisi, masih diberi kesempatan untuk mematangkan diri lagi. Kepada mereka masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendadaran pada pekan depan. Nah, saudara-saudara, tibalah kini saatnya. Atas perkenaan Akuwu, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemilihan atas yang terbaik dari para calon prajurit kali ini. Berikut ini adalah sodokan di atas kuda. Ternyata acara itu adalah acara yang lebih menarik dari acara sebelumnya. Beberapa prajurit segera menyiapkan 10 ekor kuda yang akan dipergunakan pendadaran. Masing-masing calon prajurit telah berada di atas kudanya dan telah memegang tombak panjang. Mereka akan menyerang sasaran yang berupa orang-orangan yang bisa digerakkan dengan tali. Siapa mampu menyerangnya dengan tepat, dengan berkuda dengan cepat, mereka akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Bagaimana, Ken Arok? Sekaranglah saatnya kau tampil. Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan bahwa kaulah yang terbaik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.